Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Victorika, mewakili KWD GKJ Yeremia Depok. Ya, tema yang akan saya angkat atau topik pada saat ini, tentu kita semua sudah pernah mendengar, membaca dari kisah Alkitab yang hanya ditulis dalam satu Injil, yaitu Injil Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 32, yaitu berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perikop ini, kita semua tentu sudah pernah mendengar berawal dari sebuah keluarga, ada seorang ayah dan dua anaknya laki-laki, yaitu si bungsu dan si sulung. Kalau kita mau tahu bagaimana kisah cerita ini, sebenarnya cukup menarik buat kita lihat bersama. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia mempunyai cukup banyak harta dan orang upahan yang bekerja bersama dengan keluarga ini. Suatu hari anak si bungsu ini, dia meminta kepada ayahnya untuk membagi harta benda miliknya, milik orang tuanya. Dan benar, orang tuanya membagi harta ini kepada anak-anaknya. Kemudian harta itu sudah dibagi dan si bungsu ini pergi meninggalkan ayahnya ke suatu negeri yang jauh. Dia berpesta pora, menghabis-habiskan hartanya, dan bahkan menghabiskan seluruh hidupnya di negeri yang jauh dari ayahnya. Suatu saat terjadi kelaparan di negeri itu, dan harta si bungsu ini sudah habis, sehingga dia jatuh dalam kelaparan dan dia jatuh dalam kemelarakan. Tidak ada harta, tidak ada uang untuk dia hidup. Sampai suatu saat si bungsu ini mencari pekerjaan. Dan dia bekerja mencari tuan yang kaya di tempat itu untuk mengurus ternak babi milik tuan yang ada di tempat itu. Suatu saat dia kelaparan. Si bungsu ini kelaparan karena dia tidak punya uang. Dia ingin makan ampas dari babi itu. Tapi tidak ada satu orang pun yang memberikan buat si bungsu ini. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Dia kelaparan pada saat itu. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat yang seperti itu dia teringat akan kehidupan ayahnya yang lebih dari yang dia alami saat ini. Ayah mempunyai sekian banyak orang upahan dan bahkan hidup berkelebihan, tidak pernah berkekurangan ayahnya. Dia berpikir untuk kembali kepada ayahnya. Dia mengakui akan keberadaannya, dia kembali kepada ayahnya dan mengakui seluruh dosa yang dia lakukan. Dan benar apa yang terjadi? Anak ini datang lagi, dia pulang, dia kembali kepada ayahnya. Dia kembali ke rumah ayahnya, dan apa yang terjadi? Ayahnya adalah ayah yang penuh kasih. Dia sambut anaknya. Anaknya datang kepada ayahnya. Ayah, ini aku anakmu. Aku sudah berdosa terhadap surga dan juga berdosa terhadap Bapa. Aku bukan lagi anakmu. Boleh kau anggap aku sebagai orang upahan yang bekerja untukmu. Tetapi ayahnya bukan ayah yang penuh dendam. Dia tidak menghukum anaknya, dia tidak memarahi anaknya sama sekali. Tetapi justru dia memeluk dan menciumnya dengan sangat erat. Ini bukti bahwa Allah atau Bapaknya ini adalah Bapa yang penuh kasih. Dia peluk dan dia katakan, kamu tetap anakku. Kamu bekerja, dulu kamu hidup berfoya-foya, sekarang kamu kembali padaku. Dan kamu tetap adalah anakku. Kemudian ayah ini mengadakan pesta untuk anaknya, yang membuat si sulung iri dengan apa yang sudah diperbuat ayahnya untuk adiknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari perikop ini, dari kisah tentang perumpamaan anak yang hilang, apa yang bisa kita lihat? Yang pertama dari si bungsu. Ketika dia berada dalam suatu beban permasalahan kehidupan, dia teringat akan ayahnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia kembali datang kepada ayahnya. Dia tidak lari kepada hal-hal yang lain. Dia tidak berusaha untuk mencari jalan keluar dalam kehidupannya, di luar kehidupan ayahnya. Dia mengakui segala dosa dan kesalahannya untuk datang lagi kepada Bapaknya.
Dan untuk Bapaknya sendiri, Dia tetap dengan penuh kasih. Dia mengampuni. Dia memberikan apa yang anaknya minta. Dan Dia tetap menganggapnya sebagai seorang anak. Bukan mantan anak. Tidak ada mantan anak buat bapaknya, buat ayahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk kita saat ini, gambaran Bapa dalam perikop perumpamaan tentang anak yang hilang ini, itulah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang kita kenal selama ini, yang kita percaya selama ini. Bahwa Bapa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih. Dia akan mengasihi kita, Dia akan menerima kita apa adanya. Ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau bertobat dan mengampuni dan memohon ampun akan dosa dan kesalahan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita ada beban pergumulan dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, siapapun terkena dampaknya, kita akan mempunyai banyak sekali permasalahan dalam kehidupan ini. Mungkin permasalahan ekonomi, studi, apapun itu. Di dalam usaha kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang penuh kasih. Dia akan memeluk kita, Dia akan menggendong kita, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Bagi kita yang mempunyai kehidupan masa lalu yang penuh dengan dosa, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan mengampuni dan Dia menyediakan segala sesuatunya buat hidup kita. Allah itu adalah Allah yang kasih. Dia akan memberkati setiap kita. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.